Petani. Pemimpi. Sorry. Sekalian pemain sulap. Ya, saya bingung mau di mana ya. Sini aja deh. Di meja aja. Ya, ya. Yusuf dikatakan seorang pemimpi atau pelihat. Identik dengan profet ya, betul ya? Profet itu dikatakan pelihat atau pemimpi. Ada amin? But everything we have go back to the Bible. Segala sesuatu harus kembali ke firman Tuhan. Amin. Karena kita mau mimpi apapun, mau dapat penglihatan apapun, mau dengar apapun, harus ada konfirmasi firman Tuhan. Sebab Alkitab sudah selesai. Barang siapa menambahkan satu iota aja saudara, kepadanya ditimpakan hukuman yang ada di kitab tersebut. Kalau ada yang mengurangi, daripadanya dicabut. Maka dikurangi. Yang harusnya ulang tahun jadi ulang tahun gitu ya Pak ya. Ya kan? Dicabut dari pohon kehidupan, saudara, nggak main-main. Ya, makanya kita jadi hamba Tuhan nggak boleh asbun. Kalau asmara boleh nggak? Enggak. Astaga. Iyalah, pendeta juga manusia, masa nggak boleh berasmara ya kan? Ya, saudara, yuk kita lihat cepat dalam Kejadian pasal 37. Kejadian pasal 37 ayat 5 sampai 8. By the way, anyway, Baswe, kita sampai jam berapa, Bugeng? Bebas. Oh, saya suka jawaban itu. Kita baca 321. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya pada mereka, coba, kayaknya saya baca sendirian loh ya. Ya, kita baca yuk, ini surat cintanya Tuhan loh. Ya, yuk. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tanpa kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Lalu saudara-saudara bilang apa? Ayat 8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataan. Ya kan? Apa mimpinya? Berkas gandum saudara-saudaranya sujud di hadapan berkas gandum Yusuf. Loh, sama-sama gandum. Kenapa bisa sujud? Kenapa? Sama-sama gandum. Apa rahasianya? Hal yang penting pertama, Yusuf menerima mimpi dari Tuhan atau suatu benih, wahyuan, visi, amin, vision. Dan saya percaya sebuah visi, sebuah vision, sebuah mimpi tidak pernah didapat secara murahan. Ada amin? Ada amin? Ini lahir lewat orang-orang yang intim sama Tuhan. Betul ya? Yusuf dikatakan siapa? Daddy's boy, anak kesayangan papi. Betul ya? Ya? Papinya siapa? Ya? Dia kesayangan Daddy Yakub. Sudah pasti namanya Yakub orang yang cinta Tuhan, orang yang dekat sama Tuhan. Sudah pasti banyak diberkati oleh firman Tuhan. Bagaimana dekat dengan Tuhan? Bla bla bla. Ada amin? Ya. Saudara, sekali lagi, mimpi atau vision yang Tuhan berikan bukan hanya lewat Yusuf, tapi lewat saudara dan saya, itu tidak pernah didapat secara murahan. Ada amin? Saya ketika Tuhan memberikan saya vision, penglihatan, pesan-pesan Tuhan untuk keluarga, untuk kota, untuk satu bangsa. Dan ketika Tuhan bawa saya kepada dimensi keintiman yang lebih lagi, itu selalu kondisi saya itu lagi teraniaya, saudara. Yang memang bukan saya lagi hura-hura, bukan. Ada amin? Ya. Sebab Tuhan katakan apa?
Setiap orang yang menjadi murid Tuhan harus pikul salib dan sangkal Diri. diri. Ada haleluya ya? Haleluya. Ya. Jadi kunci pertama, Tuhan mau kita intim sama Tuhan. Saya tidak percaya orang-orang yang mengaku intim sama Tuhan, tapi dia hidupnya tidak punya visi. Pelayanannya nggak jelas, saudara. Saya nggak percaya. Sebab Roh Kudus bukan pribadi yang follower. Roh Kudus adalah sebuah pribadi yang visioner, misioner. Ada apa? Kalau lagi eranya menginjil, oh yuk ikut-ikutan. Lagi kasih makan orang di pinggir jalan, yuk ikut-ikutan. Lagi masa-masanya doa keliling, yuk ikut-ikutan. Follower. Tapi kita semua terbilang orang-orang yang punya visi. Amin. Mau intim sama Tuhan? Yes. Ibaratnya saudara, ketika pria dan wanita, ketika sepasang suami istri, mereka memasuki fase keintiman sampai tingkat tertentu, ada benih yang dihasilkan, yaitu anak. Kita adalah mempelai wanita Kristus. Kristus adalah mempelai pria kita. Ketika kita masuk dalam dimensi keintiman, seperti yang Tuhan inginkan, maka akan ada visi, akan ada benih ilahi yang Tuhan akan berikan. Ada amin? Suami istri juga begitu. Kalau nggak sampai tingkat fase-fase tertentu, saudara, nggak terjadi pembuahan. Di sini udah dewasa, kecuali si baby, dia nggak dengar ya. Ada amin? Ada amin? Mau jadi orang-orang punya visi? Amin. Saya percaya Tuhan bawa Bapak Ibu Saudara ada di Amerika. Saudara harus punya visi. Bukan cuma buka gereja, ibadah, tepuk tangan, lompat-lompat pulang. Bagaimana caranya? Ya, sebab tugas Bapak Gembala di tempat ini harus memuridkan. Jadi murid Kristus menjadi pemenang-pemenang jiwa nggak sih? Jadi ya. Di sini ada yang sudah memenangkan jiwa? 1 bulan 1 orang aja? Ada? Ada? 1 tahun 1 orang aja memenangkan jiwa ada? Ada? Ada ya? Saudara ngapain aja? Sorry. Kita jangan cuma sekedar tahu Tuhan sudah mau datang, tapi kita nggak action. Kalau cuma sekedar tahu Tuhan sudah mau datang, iblis juga tahu. Betul ya? Betul ya? Bersuka kita dengan surga dan hai kamu yang diam di dalam segala semuanya. Artinya apa? Ini lagi masa penuaian. Itu di Surabaya saya baru buka berapa bulan. Tiba-tiba datang sekian orang. Sekarang rumah saya udah gak muat, saudara. Padahal rumah lantai 2, ya, itu saya bisa sediakan kursi sampai 100. Itu bisa sampai ke teras, sampai ke garasi, sampai keluar ke jalanan, saudara. Tiba-tiba seperti itu. Jadi saya sudah harus bagi mungkin sekitar 3 sesi ibadah, tapi masih di rumah. Saya nggak ngerti kenapa jemaat Surabaya itu mereka senang sekali buat ibadah di rumah. Oh, dimanapun yang penting Tuhan hadir. Ada amin. Ini lagi masa penuaian jiwa. 1 orang berjiwa, 1 orang bertobat, penghuni surga bersuka cita. Tetapi dikatakan dalam Wahyu 12 ayat 12. Tetapi celakalah hai bumi dan laut, dan hai kamu yang diam di dalam segala semuanya, karena iblis telah turun kepadamu dalam geram yang dahsyat, sebab ia tahu bahwa waktunya sudah Dekat. singkat. You see that? Kalau cuma sekedar tahu waktunya sudah singkat, iblis pun tahu. Tapi iblis action gak? Iya. Iblis action gak? Action. 24 hour iblis action menghancurkan kita, saudara. Jadi kalau kita gak action, saudara, kita habis gelas iblis, saudara. Ada amin? Kalau iblis kerja 24 jam, kalau ada kita 25 jam, 25 jam kita kerja. Ada amin? Amen. Berjaga-jaga senantiasa. Oh, licik masuknya, saudara. Licik, saudara, licin. Ya. Saudara mau menjadi orang yang intim sama Tuhan? Amen. Mau terima visi dari Tuhan? Amen. Jangan cuma datang ke Amerika cari kerjaan, kirim uang ke keluarga di Indonesia. No. Ada amin? Amen. Oh, setiap kita Tuhan sudah siapkan porsi yang besar, porsi yang dahsyat. Tuhan sudah siapkan.
Masalahnya mau nggak kita datang menghampiri meja makan Tuhan, duduk sehidangan semeja makan dengan Tuhan. Ada haleluya. Amin. Ya. Nah, saudara, kenapa di sini dikatakan berkas gandumnya Yusuf itu dikelilingi oleh berkas gandum saudara-saudaranya? Berkas gandum saudaranya itu sujud di hadapan gandum Yusuf. Padahal sama-sama gandum kan, betul kan? Lain soal apa itu bukan gandum, durian, ya kan? Entah apel atau apa ya kan? Ini sama-sama gandum saudara. Apa rahasianya?